Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan relasi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan domain tepat satu pasang dengan anggota kodomain. Dan apa itu relasi? Relasi merupakan aturan yang menghubungkan dua himpunan. Bisa kita lihat pada contoh di bawahnya. Yang di sini adalah domain dan di sini adalah kodomain. Fungsi merupakan suatu himpunan yang menghubungkan domain dengan kodomainnya tepat satu pasang. Sementara relasi adalah garis yang menghubungkan domain dan kodomain di bawah ini, tepat seperti ini. Raffi dengan Nagita, Ruben dengan Wenda, Glenn dengan Chelsea, Tio dengan Felicia. Kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah saya memiliki anggapan bahwa relasi dan fungsi memiliki hubungan yang erat, namun keduanya itu berbeda. Nah, setelah itu kita akan mengenal sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi terbagi atas 3. Yang pertama ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini adalah hubungan antara domain dan kodomain, di mana para anggota domain kodomain itu tidak boleh jomblo. Contohnya seperti ini. Pada kodomain A terdapat angka 3, angka 2, dan angka 1. Dan pada kodomain B terdapat angka 0 dan angka 1. Nah, fungsi surjektif ini, dalam kata lain, anggota kodomainnya tidak boleh jomblo. Jadi kita bisa menghubungkan 3 dari domain dan ke kodomain 0 dan 2 ke kodomain 1 dan 1 ke kodomain 1. Nah, fungsi surjektif ini membuat peraturan tidak boleh jomblo. Kira-kira seperti itu. Ini merupakan fungsi surjektif dan benar, dan ini pada kodomain 1 terdapat angka 321 dan pada kodomain 2 terdapat angka 0 dan 1. Pada kodomain ini semuanya terhubung pada angka 0. Jadi fungsi surjektif ini melarang anggota kodomainnya untuk jomblo atau untuk sendirian seperti ini. Jadi ini merupakan bukan fungsi surjektif. Bukan fungsi surjektif. Oke. Sifat fungsi yang kedua ada fungsi injektif. Seperti ini. Fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini peraturannya antara domain dan kodomain tidak boleh ada yang menyimpang atau tidak boleh ada yang selingkuh seperti ini. Pada kodomain 1 terdapat angka 3, 2, dan 1. Pada kodomain 2 terdapat huruf A, B, dan C. Jadi fungsi injektif ini menerapkan peraturan tidak boleh selingkuh. Jadi pada fungsi injektif semuanya harus mendapat bagian masing-masing seperti itu. Contoh fungsi injektif yang salah adalah seperti ini. Pada kodomain 1 terdapat angka 3. Nah, sifat-sifat fungsi yang ketiga adalah fungsi bijektif. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi bijektif? Fungsi bijektif adalah fungsi yang tidak boleh melakukan keduanya, baik jomblo ataupun selingkuh. Nah, bagaimana contoh fungsi bijektif ini? Begini.
pada kodomain 1 terdapat angka 2, angka 3, dan angka 1. Pada domain 1 terdapat angka 2, 3, 1. Dan pada kodomain 2 terdapat angka 2, 6, dan 1. Nah, fungsi bijektif adalah fungsi yang menghubungkan ke domain dan kodomain yang tidak boleh, yang anggota domain kodomain ini tidak boleh jomblo dan selingkuh, seperti ini. Gitu kira-kira. Nah, teman-teman, kali ini saya memiliki contoh soal komposisi fungsi. Jika kita ketahui nilai f(x) adalah 3x tambah 2 dan nilai gx sama dengan 4x kurang 5, kita akan menentukan yang A adalah F komposisi G, dan B G komposisi F, C F komposisi G 2, dan D G komposisi F min 1. Nah, cara menjawab A seperti ini. F komposisi G adalah F dikali dalam kurung GX terus kurung F, kita akan memasukkan nilai G. 4x dikurang 5 sama dengan, kita masukkan nilai F 3, 4x dikurang 5 ditambah 2. Setelah itu 3 dikali 4x adalah 12x, 3 dikali min 5x adalah min 15. Setelah itu kita akan menaruh nilai 2 di sini ditambah 2. Jadi F komposisi G adalah 12x min 15 ditambah 2 adalah min 13. Jadi ini hasil F komposisi G. Nah, pada bagian B cara menjawabnya seperti ini, sama juga seperti bagian A. G komposisi F sama dengan G dikali Fx, G dikali 3x tambah 2. Kita masukkan nilai G, 4 dikali 3x tambah 2, nilai G tadi dikurang 5, sekurung dikurang 5. 4 dikali 3x sama dengan 12x. Ya benar, 4 dikali positif 2 adalah 8, lalu kita masukkan nilai min 5 ke dalam sini. Maka kita bisa mendapatkan hasil G komposisi F adalah 12x ditambah 8 dikurang 5, hasilnya adalah 3. 12x dikurang 3. Nah, cara menjawab soal yang C adalah F komposisi G. Kita masukkan nilai F komposisi G tadi, yaitu F komposisi G2. Kita masukkan nilai F komposisi G tadi sama dengan 12x dikurang 13. Kita akan masukkan nilai X. Nilai X berapa? Nilai X adalah 2. Maka 12 dikali 2 dikurang 13. 12 dikali 2 adalah 24 dikurang 13. 24 dikurang 13 hasilnya adalah 11. Maka FOG2 adalah hasilnya adalah 11. Cara menjawab pertanyaan yang D seperti ini. G komposisi F min 1.
dengan kita masukkan nilai G komposisi F yang sudah kita dapatkan tadi dengan 12x ditambah 3. Kita masukkan nilai x ke dalam x di sini. 12 dikali min 1 ditambah 3. 12 dikali min 1 adalah min 12 ditambah 3. Min 12 ditambah 3 itu hasilnya adalah min 9. Oke. Juga di video kali ini kita bisa menambahkan fungsi inverse. Fungsi inverse adalah merupakan fungsi yang membalikkan suatu fungsi seperti ini. Kita tambahi BCD E. Lambang fungsi inverse adalah fungsi min 1. Dan F dengan G min 1x. Untuk mencari nilai E, jawaban E adalah F min 1x. Berapa jawabannya? Nah, nilai fx adalah 3x tambah 2. Kita akan mengubah nilai fx ini menjadi y dan 3x tambah 2. Kemudian y sama dengan 2 ini dipindah luaskan menjadi minus 2 jika di bidang lain seperti ini. Dikurang 2 sama dengan 3x. 3x sama dengan y dikurang 2. X sama dengan y dikurang 2. 3 ini kita bagikan kepada y kurang 2 ya. Berarti y kurang 2 dibagi 3. Maka F inverse X sama dengan X dikurang 2 per 3. G komposisi F. Seperti yang cara mengerjakannya. Jadi F G min 1x sama dengan titik-titik. Kita masukkan nilai G. Nilai G adalah 4x dikurang 5. Nah, seperti tadi kita ubah gx menjadi y. Kita masukkan lagi 4x dikurang 5. Nah, 5 ini dipindah luas menjadi positif 5 di sini. Y ditambah 5 sama dengan 4x. Kita balikkan 4x sama dengan y ditambah 5. Maka x sama dengan y tambah 5 per 4. Maka kita mendapatkan G inverse x sama dengan x tambah 5 per 4. Nah, seperti itulah fungsi inverse dan fungsi komposisi. Sekian video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.